Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ayuhal ikhwah, alhamdulillah fi hadzal masa nastami'u fi hadzal fasal li ajli ta'allumi al-lughah al-arabiyyah min kitab qawaid al-lughah al-arabiyyah. Salatan wa salaman ala habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafaati yaumil mahsyar. Baik, kita sudah sampai pada bab isim kana ya dari kitab qawaid al-lughah al-arabiyyah. Ismu kana. Kita akan bacakan ismu kana huwa, ada halaman 35. Nah, diberi harokat nanti sekaligus kita latihan membaca kitab. Huwa kullu mubtada'in tadkhulu alaihi kana au ihda akhwatiha wa ismu kana yakunu daiman marfu'an. Jadi isim kana adalah, ya, boleh disejajarkan antara terjemahnya dengan kitabnya, setiap mubtada yang kemasukan kana atau salah satu saudaranya sehingga merubah yang awalnya itu di awal karena kemasukan kana menjadi khobarnya kana, menjadi isimnya kana, maaf ya. Dan isimnya kana ini selalu dibaca rofa. Coba perhatikan, kana zaidun qaiman, asalnya adalah zaidun qaimun. Zaid adalah orang yang berdiri gitu ke kanan ya. Kemudian kemasukan kana, maka menjadi kana zaidun qaiman. Kana zaidun qaiman yang awalnya zaidun ini adalah mubtada, karena kemasukan kana menjadi apa? Isimnya kana ya. Isimnya kana. Sedangkan qaiman itu menjadi khobarnya kana. Maka amalnya kana apa? Merofakkan isim dan menasobkan khobar ya. Boleh ditulis ya. Jadi amalnya kana adalah tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Zaidun qaimun yang asalnya mubtada dan khobar, kemana kemasukan kana, jadi kana zaidun qaiman. Mubtada yang pertama jadi isimnya kana, khobarnya menjadi khobarnya kana, tetapi dibaca nasab jadinya. Paham ya, dipahami ya. Maka kalau kita i'rab, zaidun ismu kana marfu'un bid-dhammah. Khobarnya kana mana tadi? Khobarnya, bukan isimnya. Qaiman, bagus ya. Akhwatu kana, sekarang kita bahas akhwatu kana. Hiya asbaha adha dalla amsa bata. Nah, ini kelima saudara-saudara kana ini litaukid, untuk penentuan waktu. Ya, litaukid. Contoh, asbahatis syajaratu mithmiratan. Pohon itu sekarang sudah menjadi berbuah ya, ketika di pagi hari. Asbahat ini menjadi, tapi ada ketentuan waktu di waktu pagi. Maka asbahatis syajaratu muthmiratan. Maka asyajaratu sebagai apanya asbaha? Apa? Nah, bagus. Khobarnya asbaha mana? Muthmiratan ya. Adhal muhandisuna muhtammina bi'amalihim. Ya, di waktu duha para insinyur ya
memperhatikan atau sangat tekun, ya. Ihtama yahtamu itu memperhatikan sebenarnya. Ihtamu huna atau di sini juga bisa berarti sangat tekun, ya, terhadap pekerjaannya, bi amalihim. Isimnya adha adalah muhandisuna, khobarnya mana? Muhtamina. Maka muhtamina di sini khobarnya karena dibaca, khobarnya kan dibaca apa? Nasab. Nasabnya dengan apa? Ayo, kan enggak? Dengan ya. Sebabnya apa? Jamak mudzakkar salim. Jadi kalian harus ingat, kalau muhtamina itu kondisi nasab dengan ya. Kalau kondisi rafa menjadi muhtamuna. Jadi jamak mudzakkar salim itu kalau kondisi rafa ketambahan wawu dan nun, kalau kondisi nasab ketambahan apa? Ya dan nun, ya, paham ya? Jamak mudzakkar salim. Jadi kalau ya dan nun, wawu dan nun, kalau enggak jamak mudzakkar salim, ya ini enggak, maksudnya kalau enggak wawu dan nun dan ya dan nun itu jamak mudzakkar salim. Kemudian dallal amilu mukibban ala amalihi, ya, para pekerja mukibban itu sibuk dengan pekerjaannya, ketika siang menjadi sibuk bekerja. Artinya kalau ini terjemah bebas, ya, kalau di buku terjemah bebas. Kalau secara makna bahwasanya para pekerja ini mukibban, sibuk, ya, ala amalihi, atas pekerjaannya, ya. Dolla itu di waktu siang. Kalau adha di waktu duha. Kalau asbaha di waktu apa? Pagi, ya. Umpama gini, saya di waktu pagi umpama baca buku, ya, asbahtu qori'an, saya di waktu pagi menjadi seorang yang sedang membaca, ya, gitu juga bisa, ya. Jadi cukup dengan asbaha. Kemudian amsatis sama'u mumtirotan, di waktu sore langit hujan, mumtiroh, ya, enak ya ada terjemahannya, jadi lebih mempermudahkan. Kemudian batan najmu lami'an, nah, bata itu di waktu malam, bintang di waktu malam lami'an, menjadi bersinar, lami'an. Maka lami'an menjadi khobarnya bata, ya. Ada asbaha, coba dihafalkan, asbaha, adha, dolla, bata, amsa. Adha, asbaha, adha. Jadi gini, kalau dibayangkan ke kanan, ya, pagi asbaha, siang dolla, sore amsa, malam bata. Jadi yang diingat, masing-masing waktu ini punya saudara kanan. Kemudian ada soro juga ini khobarnya apa? Akhwatu kana, teman-temannya kana, saudaranya kana. Cuman soro itu litahawuli, untuk perubahan. Contoh soro al-kutnu, apa itu? Nasijan, ya. Sini contohnya soro al-kutnu nasijan. Al-kutn itu apa? Kapas, ya. Kapas berubah menjadi kain, ya, nasijan. Maka khobarnya soro mana? Nasijan. Khobarnya karena dibaca apa? Nasab. Isimnya soro dibaca apa? Rofa, ya. Kemudian ada lagi laisa. Laisa ini linafi, untuk meniadakan, ya, untuk menafikan. Contoh, laisan najahu sahlan, sukses itu tidak mudah. Nah, laisa tidak, kalau bahasa Jawanya, laisa ora ono an-najahu, apa kesuksesan, sahlan iku gampang. Nah, gitu kan. Sahlan sebagai khobarnya laisa, an-najahu sebagai isimnya laisa, ya. Kemudian ada lagi lil istimrar, itu kelompoknya adalah mazala, ma bariha, ma fakka, ma fatiha.
ya. Mazala, ma bariha, mangfakka, ma fati'ah. Ya, artinya istimrar itu keberlangsungan, masih atau selalu. Contoh, mazalal islamu amalan muhibban. Mazalas salamu, apa nih ya? Mazalas salamu amalan muhibban. Keselamatan itu akan selalu menjadi cita-cita atau angan-angan ya, amalayak mulu amalan. Nah, ini isi masdar dari amalayak mulu. Bab yang pertama kan, muhibban ikut dicintai ya, ya kan. Coba khobarnya mazala mana? Yang dibaca nasab. Amalan. Terus muhibban jadi apa? Ayo ke anak. Sebagai apa? Sifat. Sifatnya ini cita-cita yang dicintai. Ya, sifat harus mengikuti siapa yang disifati. Jadi mazala tetap asalamu opo keselamatan, amalan itu jadi cita-cita, muhibban yang disukai. Ya, jadi muhibban jadi apa? Naat. Manutnya mana? Amalan, ya. Kemudian mabariha as-saruhanu muntalikina ilal qamari wa asurahun. Nah, ini kosakata baru ya. As-saruhanu ya, as-saruhanu artinya roket. Roket itu masih meluncur ke bulan. Mabariha ya, mazala ini mazalatil lughah al-arabiyyah lughatan sahlatan. Nah, ya kan? Bahasa Arab itu masih menjadi bahasa yang paling mudah ya bagi orang tertentu ya. Kemudian mangfakka tiflu naiman. Mangfakka anak itu masih tidur. Ya, mangfakka. Jadi mazala, mabariha, mangfakka, mafati'ah ini berarti apa? Masih atau selalu ya. Kemudian ada lagi madama. Madama itu libayanil muddah, untuk menjelaskan waktu, jangka waktu. Madama itu selama ya. Selama saya menjadi murid, saya akan tekun ya kan? Madumtu taliban astahidu, saya akan bersungguh-sungguh ya, madama. Contoh di sini apa? La ta'bur ya, la ta'bur, ta'baro ya'buru itu jangan melintasi. La ta'buri syari'ah madamatil isyaratu hamro'a. Lah madamatis isyaratu hamro'a berarti isimnya madama mana? Il isyarah. Jangan melintasi jalan selama lampu masih merah. Ya. Di situ khobarnya madama mana? Hamro. La ta'bur itu fi'il madhi yang kemasukan la nahiyah, maka asalnya dia la ta'bur. Karena bertemunya dua sukun ya kanan ya, maka diganti menjadi kasroh. Asyari'ah menjadi apa? Apa? Kok betul-betul pilih dibaca fathah nasab? Ayo, jangan lewati jalan. Secara bahasa Indonesia saja kelihatan ini kedudukannya sebagai apa? Ayo, dibaca nasab sebagai apa? Maaf? Apa? Apa kanan? Sebagai objek. Ya, sebagai maf'ul bih. Ya. La ta'buri syari'a madamatil isyaratu hamro'a. Bisa dipahami ya kanan ya? Fahim? Oke. Kana dan saudara-saudara ini dinamakan fiil nakis. Ya. Coba di sini ada enggak?
Watu sama, lihat bahasa Arabnya. Watu sama kana wa akhwatuha bil af'ali an-naqisah li annaha tahtaju ila khobarin liyutimma maknal jumlah. Saudara-saudara kana ini dinamakan af'al nakis, fi'il nakis. Kenapa? Karena membutuhkan khobar untuk menyempurnakan kalimatnya. Perhatikan kanan. Kana Muhammadun, Muhammad sedang, atau Muhammad adalah, itu kan butuh khobar. Ketika kana Muhammadun thaliban, Muhammad adalah seorang siswa, maka kana di sini adalah fi'il nakis yang butuh terhadap khobar. Makanya namanya saudaranya kana. Jadi kana itu kalau dia bukan fi'il nakis, posisinya tidak fi'il nakis, maka tidak perlu khobar. Contohnya gini, di mana apakah Muhammad di kelas? Kana Muhammadun. Nah, ya. Itu kalau dalam pengungkapannya seolah-olah tidak membutuhkan khobar, maka tidak beramal seperti kana, karena nggak ada khobarnya. Ya, kita lanjutkan dulu. Jadi fiil kana, saudara-saudara kana ini disebut dengan fiil nakis. Kama tusamma aidan bil af'ali an-nasikhah li'annaha tughayyiru hukmal khabari. Lah juga dinamakan fiil nasikhah, fiil yang merusak atau yang merubah, karena tughayyiru hukmal khabari, karena ia merubah hukumnya khobar. Asalnya khobar itu dibaca rofa, menjadi dibaca apa? Nasab, ya. Betul. Kemudian kana wa akhawatuha jami'uha af'alun. Ya, wa tanqasimu, dan kana dan akhawat semuanya itu dimasukkan ke dalam fiil. Wa tanqasimu kana wa akhawatuha bin nadari ila tasrifiha salah satu aksamin. Dan kana saudara-saudaranya dilihat dari tasrifnya, sorof, terbagi menjadi 3. Af'alun ya'ti minha al-mudhari' wal amr. Ya. Yang pertama adalah fiil yang memiliki madi, mudhari' dan amarnya. Apa saja? Kana asbaha adha dhalla amsa bata soro. Ya. Jadi kana itu punya madi, mudhari', amarnya saja. Contoh, kana yakunu kun, jadilah. Kun thaliban, jadilah kamu seorang siswa mujtahidan yang sungguh-sungguh. Maka kana asbaha yusbihu, mau saya bilang anak asbaha yusbihu, anak usbihu mudarrisan. Nah, di sini kana asbaha adha itu semuanya di sini huruf-huruf yang punya madi, mudhari' serta amarnya. Contoh ya, di sini contohnya. Misalun yadillul amilu mukibban ala amalihi. Tadi sudah. Di waktu siang para pekerja tekun terhadap pekerjaannya menggunakan fi'il mudhari' ya. Kemudian kunu yadan wahidatan, kalian semua jadilah seperti tangan satu yang saling bahu membahu gitu kan, bersatu. Kunu yadan wahidatan. Sini kenapa wahidatan kok yadan, kok kan nggak ada tak marbutohnya? Ayo kanan. Kenapa yadun dianggap muannas? Karena berpasang-pasangan. Ya, yadun mudzakkar atau muannas? Muannas. Kaki sama berpasangan, berarti apa? Muannas ya. Setiap yang berpasangan dianggap muannas. Ainun apa? Udunun
Nah, setiap yang berpasangan dianggap mu'annas. Oke ya, kanan ya. Kemudian wa yajuzu ayyasbiqu hadhil af'alu harfa nafyin. Ya. Dan boleh juga fiil-fiil ini mendahului dari huruf nafi. Jadi kalau ada huruf nafi, contoh makana Zaidun qa'iman, makana Zaid tidaklah orang yang sedang berdiri, ya. Walaupun kemasukan ma tetap beramal seperti biasanya, tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Lam tusbih as-sajaratu muthmiratan, buah itu tidak berbuah, ya. Af'alun ya'ti minha al-mudhari' faqat. Nah, ada juga yang hanya memiliki fi'il mudhari' saja, tetapi wala ya'ti minha al-amru, tetapi tidak memiliki fi'il amrnya, ya. Wa ya'malu mudhari'uha amalal madhi, dan mudhari'nya beramal atau seperti amalnya fi'il madhi. Wa hiya af'alul istimrar, mazala atau mayazilu, ya, enggak ada fi'il amrnya. Ma bariha, ma yabrahu, mang fakka yang fakku, ya, ma fati'a. Wa takunu daiman masbuqatan biharfi nafin, dan fi'il-fi'il ini selalu didahului dengan huruf nafi. Mazala, mabariha, mangfaka, mafati'a. Mazala, mabariha, mangfaka, mafati'a. Nah, kalau tadi kan kana, asbaha, adha, dolla, bata, amsa. Ya. Kemudian berikutnya, contoh, la yazalus salamu amalan muhibban. Nah tadi ya, tetap keselamatan itu menjadi cita-cita yang disukai. Lam yang fakka at-tiflu yabki, anak itu masih dalam keadaan apa, yabki, menangis. Di sini khobarnya lam yang fakka mana? Ayo, khobarnya lam yang fakka mana? Atiflu atau yabki? Yabki, ya. Yabki itu walaupun situ fi'il mudhari' menjadi khobarnya kana wa akhwatuha, tetapi khobar yang dalam bentuk jumlah, fi'il fa'il. Masih ingat ya, khobar jumlah, fi'il fa'il. Nah, ya kan? Kalau secara lafadz tetap tidak merubah sebagai fi'il mudhari', tetapi secara jumlah, secara kalimat itu berkedudukan sebagai khobarnya lam yang fakka. Paham ya? Fi'lani jamidani la ya'ti minha mudhari'un wala amrun. Ada juga yang enggak punya mudhari' dan juga amr. Apa itu? Laisa wa madama. Laisa ini enggak ada madhi, enggak ada mudhari' dan amrnya. Tetapi ini juga sebagai fi'il nakis. Jadi laisa, laisu, laisat. Laisata, lasna. Lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastumna, lastu, lasna. Contohnya gini Kak Anan, saya bukanlah seorang guru, maka lastu mudarrisan. Lasta toliban, lasta mudarrisan. Nah, gitu ya. Jadi laisa itu fi'il nakis, kalau huruf fi'il nakis yang beramal seperti kana. Wa madama, keduanya ini hanya memiliki fi'il madhi saja, nggak punya fi'il mudhari'. Ya. Patusamma ma allati tasbiqu dama bimal al-masdariyah ad-darfiyah wa yustaratu fi madama ayyasbiquha jumlah. Nah, madama di situ namanya ma masdariyah ad-darfiyah. Dan disyaratkan untuk madama harus sebelumnya didahului dengan kalimat
Jadi nggak bisa tiba-tiba madama langsung, tapi harus kalimat layang tasiro al adu, musuh itu tidak akan menang ya, intasoro yang tasiru ya, selama madama, selama at-ta'awunu, tolong menolong, iman itu ditegakkan ya. Berarti at-ta'awunu sebagai apanya madama? Isimnya madama. Iman sebagai khobarnya madama ya. Oke. Malhudah, catatan. Ya juzu antas takmila kana wa akhwat wa akhwatuha fima ada fati'a wa zala wa laisa ka'af'alin tamatin ay ghairana kisah wal muradu bitam ma yaktafi bifa'ilihi wala yahtaju ila khobarin. Nah, jadi gini kanan, bisa juga kana wa akhwatuha ini selain ada fati'a wa zala wa laisa itu menjadi fi'il tam. Fi'il tam itu yang nggak perlu khobar, seperti yang saya bilang tadi. Aina Muhammad kana fil masjid, bukan kana Muhammadun, di kelas ada Muhammad namanya. Nah di situ kalau kita hendak mengucapkan tanpa adanya khobar itu juga boleh, yang artinya berarti wujida dengan makna ditemukan atau ditemukan Muhammad ya. Bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Misal, sa'utabi'u akhbarahu aina makana. Ya. Aku akan mengikuti beritanya dimanapun ia berada. Aina makana. Nah, ini juga bisa jadi uslub. Ya, aina makana. Ya. Di situ sebagai fi'il tam, jadi nggak ada khobarnya. Contoh lagi dalam Al-Quran, ala ilallahi tasirul umur ya, ketahuilah hanya kepada Allah segala perkara kembali. Maka soro yasiru di sini tidak memiliki khobar karena sebagai fi'il tam ya. Coba di sini ada penjelasannya halaman 61 yang terjemahan. Kana yakunu ayat, ketika nakis bermakna pensifatan isim dengan khobar pada waktu yang lampau, baik terus menerus sampai yang akan datang, atau terputus-putus pada waktu tertentu. Tapi ketika makna tam bermakna terjadi. Oke, contoh gini kanan. Kana Muhammadun naiman. Maka kana Muhammadun disifati dengan kana dengan sifat naiman, sedang tidur. Ya, tidak ada ketentuan waktu. Tetapi kalau sebagaimana tam itu kana menjadi makna terjadi. Asbaha juga gitu. Ketika makna tam bermakna masuk waktu tengah malam sampai zawal. Contohnya gini, asbahal lailu. Gimana ya? Jadi tam di sini bermakna waktu tengah malam. Ya. Adha ketika bermakna tam itu masuk waktu tinggi tombak hingga zawal. Zawal itu lengser. Lengsernya matahari jam 12 lebih namanya zawal. Umpama gini, contoh. Asbahal waktu. Waktu sudah menjadi pagi. Ya.
Di situ artinya menunjukkan waktu tersebut menjadi pagi, tidak perlu khobar karena sebagai makna fi'il tam. Paham ya? Ada dola juga sama. Kalau makna tam menjadi terus menerus. Ya. Soro yasiru, ketika makna tam bermakna berpindah atau kembali. Ya. Seperti dalam ayat Al-Qur'an tadi. Ya. Oke, kita lanjutkan. Atau contoh lagi ini. Awatit tuyuru ila isyashiha wabatat. Ya, burung-burung kembali ke sangkarnya dan bermalam. Bata yabitu secara makna itu artinya bermalam. Ya, jadi merubah fi'il nakis. Ya. Kalau bata, kalau saudaranya kana itu menjadi makna soro, menjadi. Tapi kalau bata yabitu, contoh saya bermalam, maka ana abitu. Ana abitu fil masjidi, maka di situ fi'il tam, enggak membutuhkan khobar. Saya bermalam di hotel. Ana abitu fil funduki, ya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjutkan. Masih ada waktu sedikit. Qad ta'ti kana zaidah la yujadu kana misluka, tidak didapati orang yang semisalmu. Kadang-kadang karena berupa zaidah saja, berupa tambahan. Nah, di sini nggak perlu membutuhkan khobar. La yujadu, tidak ditemukan. Karena misluka, orang sepertimu, gitu kan? Nah, di sini karena zaidah, kananya hanya sebagai tambahan. Oke, kita tambahin sedikit. Ya. Qad yuhdafu harfun nuni min fi'lin kanal ya. Qad yuhdafu harfun nuni min fi'li kana al mudhari al majzum wa dzalika tahfifan li kasratil isti'mal. Terkadang nun pada fi'il kana mudhari majzum untuk meringankan dari banyaknya penggunaan. Contoh lam yaku. Di sini nunnya dibuang. Ya, nunnya dibuang. Misal lam yaku badalan min lam yakun. Ya. Nah, di sini ada penjelasannya yang terjemahin lebih lengkap. Ada 4 syarat bolehnya membuang nun. Yang pertama, fi'il mudhari' majzum apabila marfu dan mansub, nun tidak boleh dihilangkan. Hanya dalam kondisi dijazmkan, disukun karena kemasukan huruf lam. Ya, umpama yakunu, enggak boleh dibuang nunnya, harus dalam keadaan majzum. Kedua, akhirnya adalah nun sukun. Enggak boleh bukan alif, wawu, ya atau nun bukan sukun. Apabila akhirnya nun sukun berarti domir yang terkandung dalam fi'il tersebut adalah huwa, hiya, anta, ana, dan nahnu. Maka yang boleh yakun, takun, akun, nakun. Maka contoh saya bilang gini, kami bukanlah di antara orang-orang yang lalai. Lam naku minal ghafilin. Ya, kami bukanlah di antara orang yang
lalai. Maka di situ awalnya lam nakun boleh dibuang karena pertama kondisinya majzum, kedua kondisinya disukun nunnya. Ya. Kemudian tidak berada di ujung kalimat. Misalnya yakun kemudian tidak ada lagi kata setelahnya, maka nun tidak boleh dihapus. Oh, tidak boleh di ujung kalimat. Setelah nun bukan huruf sukun atau dhamir nasab mutasil. Contoh lam yakunil kitab. Nah, setelah lam yakun, kalau setelahnya adalah huruf sukun, maka tidak boleh dibuang. Ya, gitu ya. Ya. Jadi kayak ini lam laku minal ghafilin, nunnya boleh dibuang karena minal tidak sukun. Tapi kalau lam nakun al ghafilina, ya, baru itu tidak boleh dibuang. Ya. Insyaallah kita sampai di situ dulu ya. Nomor 6. Kanan ikhwah sekalian, jika ada yang ditanyakan silahkan ditanyakan ya. Kita berharapnya Mas Hanan bisa tanya jawab, atau yang belum paham sebelah mana biar nanti kelanjutannya lebih mudah lagi. Kita mengulang dari bab-bab kitab Al-Jurumiyah. Kitab-kitab Al-Jurumiyah. Oke. Naktafi bihada. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat. Asa ayan fa'ana Allahumma ta'alamna. Wa nad'ullah ta'ala bi kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.